Polresta Cirebon, Jawa Barat menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus longsor tambang galian C, Gunung Kuda, Kecamatan Gunung Puntang, Kabupaten Cirebon. Kementerian SDM mengklaim sesuai peraturan Presiden, kewenangan izin tambang ada di ranah pemerintah provinsi. Polresta Cirebon menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus longsor tambang galian C Gunung Kuda, Kecamatan Gunung Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka adalah pengelola atau pemilik tambang serta kepala teknik tambang. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan secara maraton, olah TKP serta gelar perkara longsornya tambang yang menewaskan 19 orang. Kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua koperasi Al-Ajariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang atau pengawas ya. Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, Bambang Trimulyono bilang, pemerintah telah memperingatkan pengelola tambang di Gunung Kuda Cirebon untuk menghentikan kegiatan tambang sejak Maret 2025, namun diabaikan. Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat ini mengaku, sejak tahun 2023 hingga 2024, Dinas SDM Provinsi Jawa Barat telah mendeteksi adanya kesalahan metode dalam proses penambangan di area galian tambang Gunung Kuda Cirebon. Persoalannya, saya yakini betul di tahun 2023-2024 dengan dugaan saya metode penambangannya tidak baik begitu ya, sudah diberikan peringatan berkali-kali. Ya, di tahun 2025 bulan Maret tanggal 19, cabang dinas wilayah 7 sudah memberikan surat kepada Kopontren untuk menghentikan kegiatan karena membahayakan. Kementerian SDM lewat juru bicaranya menyebut akan menginvestigasi kasus longsor galian C di Gunung Kuda Kabupaten Cirebon yang menewaskan 19 orang. Kementerian SDM juga menyebut mengacu pada peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022, kewenangan pemberian izin usaha tambang jadi ranah pemerintah provinsi. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui tim inspektur tambang saat ini sudah berada di lokasi sejak Sabtu kemarin untuk melakukan evaluasi serta penilaian serta investigasi mengenai faktor penyebab terjadinya peristiwa ini. Secara aturan Perpres nomor 55 tahun 2022 untuk tambang batuan, kewenangan izinnya berada di pemerintah provinsi. Namun demikian, Kementerian SDM selalu bersinergi dan kami hadir untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang bertanggung jawab dan mengindahkan kelestarian lingkungan, keselamatan para pekerja tambang dan juga warga yang ada di sekitar lokasi tambang. Dari kesaksian salah satu korban selamat, longsor berlangsung sangat cepat. Longsor yang membawa material bebatuan menimpa pekerja tambang. Korban akhirnya bisa selamat karena terlindung bebatuan besar yang berada di sampingnya. Ya paling berapa, enggak sampai 10 detik lah. Orang cepat banget langsung shot. Udah gitu aja. Ini limbah tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya. Sampai saya ngelepasin kaki aja susah, udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Semua yang kena korban bisa dibantu ya, bantu. Terutama lapangan pencariannya ya Pak. Lapangan kerja yang baru ya Pak, karena kan ini ditutup sama KDM. Longsor batu di Gunung Kuda meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Yuni Mulyati Ningsih, istri dari salah satu korban tewas, mengaku panik saat mendapatkan kabar dan langsung bergegas ke lokasi menunggu kabar dari sang suami. Suami Yuni pun ditemukan pada Jumat sore dalam kondisi meninggal dunia. Sore baru ketemu, itu langsung dibawa ke rumah sakit, tapi udah dalam kondisi udah nggak bernyawa katanya. Saya dikabarin mau maghrib itu tuh udah yang ikhlas aja, ya sudah udah nggak ada katanya, udah ikhlas aja, ikhlasin katanya gitu. Nggak mau nuntut saya mah, yang penting anak saya sehat, saya juga sehat gitu, semua keluarga sehat gitu aja. Sementara mereka yang kehilangan anggota keluarga di Tambang Gunung Kuda
masih berharap kerabat mereka bisa segera ditemukan. Tim Liputan, Kompas TV. Tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, serta relawan kembali melanjutkan pencarian korban longsor tambang galian C di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. 3 ekor anjing pelacak, alat berat, serta alat total station dari Kementerian SDM dikerahkan untuk mencari 6 korban hilang. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian di hari keempat. Mereka melakukan apel gelar pasukan gabungan untuk memetakan lokasi. Pencarian pertama menggunakan keahlian 3 ekor K9 untuk melacak titik potensi korban yang tertimbun. 6 korban hilang merupakan warga Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Majalengka. Gubernur Jawa Barat dan jajaran Polresta Cirebon hari ini menggelar pertemuan dengan keluarga korban longsor tambang Gunung Kuda. Pertemuan digelar di Gedung Kepresidenan di Kota Cirebon. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menyampaikan santunan yang diberikan 2 lembaga kepada keluarga korban, yakni dari Basnas Provinsi Jabar dan Bank Jabar. Deddy juga menjamin biaya hidup dan pendidikan anak korban tewas dalam longsor di Gunung Kuda, Kabupaten Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat, hari ini ada 2 lembaga yang akan memberikan bantuan pada ibu untuk kehidupan. Ini kan beberapa bulan ke depan itu kan pasti masa kritis. Suami nggak ada, penghasilan per hari nggak ada. Nanti ada bantuan untuk beberapa bulan ke depan agar ibu surga. Yang satu dari Basnas Provinsi Jawa Barat, yang satu dari Bank Jabar Peduli. Tuh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam setiap harinya. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juga juru kamera Andika Pratama di Cirebon, Jawa Barat. Ben, untuk saat ini warga yang menjadi korban yaitu dari Kabupaten Cirebon dan juga Kabupaten Majalengka, pencarian terus dilakukan memasuki hari keempat. Lalu seperti apa peta pencarian kali ini untuk mencari 6 korban yang masih hilang? Ya, Juno, memang memasuki hari keempat ini para tim SAR, tim gabungan juga dari TNI juga Polri begitu, ini melanjutkan proses pencarian dan juga evakuasi dari korban longsoran galian tambang batu di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon. Kalau dari data yang kami peroleh memang masih ada 6 orang yang masih hilang. Artinya masih ada 6 orang yang dicari begitu dalam reruntuhan tersebut, di mana pertama ini atas nama Muniah berusia 45 tahun, warga Cirebon, kemudian Sudiono 51 tahun, warga Kabupaten Cirebon juga, Tono, kemudian usia 57 tahun, Dedi Setiadi usia 47 tahun, Nurrahman usia 51 tahun, dan yang terakhir Puji Siswanto 50 tahun asal Majalengka. Dan memang untuk proses evakuasi sendiri tadi dimulai dengan melaksanakan deteksi dini menggunakan anjing pelacak. Setidaknya dari Polda Jabar menurunkan 3 ekor anjing pelacak untuk mendeteksi di mana-mana saja titik-titik yang diduga atau ditengarai ini merupakan titik pencarian yang bisa ditemukan korban lanjutan. Dan tadi juga infonya hari ini dikerahkan 1 unit alat dari Kementerian SDM, yakni Total Station, yang merupakan alat pendeteksi dini longsoran. Karena mengingat kemarin saat proses pencarian dan berhasil menemukan 1 jenazah lainnya, ini sempat terjadi longsor susulan, dan ini yang tidak diinginkan oleh tim pencari dalam melaksanakan tugasnya begitu, karena sewaktu-waktu memang ini bisa saja terjadi longsor susulan di daerah tersebut. Tapi untuk cuaca hari ini nampaknya memang masih mendukung begitu, cuaca hari ini masih mendukung sehingga memang proses evakuasi masih bisa dilanjutkan. Begitu, Juno. Ya, Bene, untuk saat ini apa saja kendala, terutama tadi sudah turunkan 3 ekor K9 atau anjing pelacak dan juga sejumlah alat berat. Lalu seperti apa kendala untuk saat ini pencarian para korban? Ya, Juno, memang terkait kendala memang untuk
petugas yang melakukan proses evakuasi ini tidak bisa semuanya langsung atau banyak untuk ke TKP begitu ya, sehingga hanya beberapa petugas yang diizinkan untuk langsung berada di TKP, terutama ini untuk operator alat-alat berat begitu ya, sehingga memang berjalannya proses evakuasi ini masih berjalan lama begitu, karena mengingat yang ditakutkan adalah terjadinya longsor susulan, karena kemarin saja sudah terjadi 2 kali longsor susulan di siang hari, sehingga kemarin memang pada pukul 13.00 ini harus dihentikan sementara. Namun untuk hari ini proses evakuasi masih berlanjut dengan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dengan menggunakan alat-alat yang disediakan oleh Kementerian SDM untuk mendeteksi nantinya longsoran susulan yang mungkin saja terjadi sewaktu-waktu. Begitu, Juno. Baik, kita harapkan di pencarian hari keempat, tim SAR gabungan menemukan titik terang untuk mencari 6 korban yang saat ini masih hilang. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dari Cirebon, Jawa Barat.